Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anhur Islami dengan NIM 2204020103. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi bisnis e-commerce. Nah, definisi dari pengertian e-commerce yaitu menurut bahasa elektronika adalah ilmu elektronik, muatan listrik atau alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan C atau commerce yaitu perdagangan atau perniagaan. Sedangkan menurut istilah yaitu proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet. Adapun jenis-jenis dari e-commerce adalah pertama, business to consumer atau bisa disebut B2C, yaitu produsen atau perusahaan pelaku bisnis berupa kesepakatan guna kelancaran bisnis kedua belah pihak. Yang kedua yaitu business to business atau B2B, merupakan aktivitas secara langsung antara produsen atau pelaku bisnis dengan konsumen. Ketiga yaitu consumer to consumer atau bisa disebut dengan C2C, yaitu melibatkan konsumen sebagai individu dengan konsumen yang lain. Dan keempat yaitu consumer to business atau bisa disebut dengan C2B, yaitu terjadi ketika konsumen secara individu membantu atau menciptakan nilai yang akan digunakan pada proses bisnisnya. Kelima yaitu business to government atau bisa disebut dengan B2G, yaitu terdapat interaksi antara instansi pemerintah dengan para pelaku bisnis. Dan terakhir yaitu keenam, government to consumer, yaitu terjadi antara masyarakat sebagai konsumen dengan pemerintah. Adapun dalam sistem transaksi e-commerce terdapat 3. Yang pertama yaitu melakukan transaksi melalui kartu magnetik atau magnetic strip card. Contohnya seperti kartu debit, kartu kredit, kartu telepon, kartu ATM, anjungan tunai mandiri. Dan kedua yaitu bisa memakai kartu kredit, contoh seperti Visa, Mastercard, atau Maestro. Dan yang ketiga yaitu cek elektronik, yaitu contohnya digital cash, digital kartu pintar, EDI atau electronic data interchange. Nah, dalam pandangan Islam mengenai e-commerce yaitu transaksi e-commerce sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan transaksi konvensional, tetapi hanya saja terdapat beberapa aturan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa Allah mengizinkan hambanya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, transaksi perdagangan atau jual beli. Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu yang pertama listing atau iklan baris, merupakan platform yang memudahkan bagi individu atau pelaku bisnis dengan penjualan produk berkuantitas kecil. Barang yang akan dijual dapat dipasang tanpa biaya, contohnya seperti OLX atau berniaga.com. Yang kedua yaitu online marketplace. Selain barang dagangan produsen dipromosikan, suatu website juga telah menyediakan fasilitas transaksi uang sebagai alat pembayaran secara online seperti contohnya Tokopedia atau bukalapak.com. Dan yang ketiga yaitu shopping mall. Jenis ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jenis online marketplace. Hanya saja pada jenis ini seorang produsen wajib memiliki brand yang telah populer seperti blibli.com, Shopee atau kalora.com.
Dan yang keempat yaitu toko online dengan memiliki stok produk yang akan dijual. Penjual akan membuka suatu toko online dengan menggunakan domain pribadi. Selanjutnya, produk tersebut akan dapat dijual kepada pembeli via online. Contohnya kayak seperti Elizabeth Co.id. Dan yang kelima yaitu toko online di media sosial. Menggunakan fitur dari sosial media yang mereka miliki, sosial media tersebut dapat berupa Facebook, Instagram, maupun Twitter. Contohnya seperti nama sendiri atau Halle Bray Karin, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi dari bisnis e-commerce. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.